Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Rut pasal 4 ayat 13 dan 14. Demikianlah sabda Tuhan. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinyalah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel." Saudara yang terkasih, tema renungan saat ini adalah bertahan di masa sulit. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang pernah berkata demikian, "Jangan menilai setiap hari berdasarkan tuaian yang kita peroleh, tetapi berdasarkan benih yang kita tanam." Ada harapan di dalam hati petani ketika menantikan datangnya musim panen. Masa-masa penantian itu merupakan masa yang sulit, di mana ia harus bekerja keras merawat, membersihkan, dan memupuki tanamannya. Saat seperti itu, ia bahkan tidak memanen apa-apa, karena benih itu baru mulai tumbuh. Tetapi apa yang terus memacu dia untuk terus bertekun adalah keyakinan bahwa benih yang ditanam itu akan segera mendatangkan hasil. Saudara yang terkasih, kisah yang dituliskan di dalam kitab Rut menceritakan tentang kesetiaan sebuah keluarga di dalam penderitaan, yang mana hal ini sangat kontras dengan kemerosotan moral Israel yang tidak setia kepada Allah sepanjang masa pemerintahan hakim-hakim pada saat itu. Naomi ditinggal mati oleh suaminya. Kemudian menyusul lagi 2 orang anaknya. Kini 3 orang janda tinggal bersama. Naomi dan kedua menantunya, Orpa dan Rut. Orpa memutuskan untuk pulang kepada keluarga dan bangsanya, tetapi Rut mengikuti Naomi kembali ke Bethlehem. Rut tidak lari dari kemelut yang terjadi di dalam keluarganya, melainkan menjalani dengan setia setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupnya. Kisah ini menjelaskan kepada kita bagaimana iman dan kesetiaan di dalam pergumulan dan penderitaan akan memungkinkan Tuhan mengubah dan membalikkan suatu penderitaan menjadi kemenangan dan sukacita. Kesetiaan yang ditabur oleh Rut akhirnya berbuah. Boas yang kaya raya dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan Elimelek bersedia menebus tanah Elimelek yang hendak dijual Naomi, sekaligus menyunting Rut menjadi istrinya. Kemelut pun berakhir dan sukacita datang. Apalagi ketika Rut melahirkan anak laki-laki yang bernama Obed, yang menjadi sumber sukacita bagi Naomi. Saudara yang terkasih,
adalah bijak untuk menantikan Tuhan dan membiarkannya bekerja untuk menyatakan kebaikannya bagi kita. Kita perlu belajar bahwa penderitaan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita dimaksudkan untuk membawa kita lebih dekat kepadanya. Mungkin melalui penderitaan, Tuhan sedang membentuk sikap penundukan diri kita, pengabdian sepenuh hati kita, meningkatkan kesabaran kita, dan mengerjakan sikap yang semakin peka terhadap kebutuhan orang lain. Saudara yang terkasih, mungkin saat ini kita sedang mengalami kemelut seperti yang pernah dialami oleh Ruth dan Naomi yang ditinggal mati oleh suami. Kita sedang menjalani masa-masa yang sukar, masa-masa di mana kita belum memanen hasil apa-apa dari apa yang kita tanam. Kalau kita tetap setia, tekun, dan tetap berharap kepada Tuhan, akan tiba saatnya di mana Tuhan akan memulihkan semuanya dan kita akan menuai hasil dari kesetiaan kita. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter untuk setia walaupun mengalami masa sulit. Jangan menyerah, karena Tuhan sumber pertolongan kita. Berharaplah hanya kepada Tuhan. Dia akan berbelas kasih untuk menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajarilah kami mengucap syukur untuk setiap penderitaan yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Ajarilah kami untuk menjalani semuanya ini dengan setia dan tekun, sampai kami melihat perkara ajaib yang Kau kerjakan di dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami memohon kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menolong dan memberkati kami. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan berbelas kasih, Tuhan hadir untuk menjamah, untuk menolong dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah para pemimpin bangsa kami yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat-Mu agar dalam setiap hal dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.